I'm Anil Kapoor's daughter. I'm Anil Kapoor's daughter. I'm Anil Kapoor's daughter. I've got everything that I want. Sonam Kapoor, diva fashion terhebat di Bollywood. Entah siapa yang mulai memberikan julukan itu kepadanya. Sebagian mengatakan fashionnya dipaksakan, sebagian lain menyebutnya memang pantas. 14 tahun di industri Bollywood, Sonam Kapoor sedikitnya dikenal melalui karya filmnya seperti Nirja, Ranjana, Dolly Ki Dolly atau Prem Ratan dan Payo. Selain dari fashionnya, kebanyakan yang kami kenal dari Sonam Kapoor adalah mulut racingnya. Ia kerap kali berbicara tanpa difilter. By the way, Sonam sangat berani melakukan itu. Satu alasannya karena ia memiliki fame Kapoor di belakang namanya. Ayahnya Anil Kapoor aktor yang legendaris. Jadi menyenggol artis yang lebih tua atau segenerasinya, mungkin ia merasa berhak melakukan itu. Beberapa komentar terparahnya ialah ketika seperti ia menyebut Shobadi, monopos dan fosil yang gagal. Meski ia meminta maaf kemudian karena hampir dikecam oleh komunitas pers. Berikutnya ialah ketika ia menyatakan Bollywood sangat buruk pada cara berpakaiannya. Atau saat ia mengatakan banyak yang melakukan operasi plastik di Bollywood dan mereka terlihat menakutkan, kata Sonam. Beberapa aktris lain yang ia hujat seperti Deepika, Sonam mengatakan Deepika terlalu maksa untuk menjadi fashionista. Dengan gaya fashion yang buruk, kata Sonam. Aktris seperti Vidya Balan dan Parineeti disebut Sonam butuh desainer yang lebih baik. Sementara sebagian kecil aktris yang ia senggol di atas tidak menjawab ocehannya, berikut beberapa aktor dan aktris yang membalas balik komentar-komentar Sonam. I don't think the seniors and senior journalists on your channel definitely look upon you as any kind of a competitor. Pada tahun 2009, Sonam Kapoor sangat berbahagia mimpinya tampil di Festival Cannes akan segera terwujud. Sonam mengumumkan bahwa dia dijadwalkan untuk berjalan di red carpet sebagai brand ambassador untuk sebuah merek kecantikan L'Oreal. Tapi bagaimana itu bisa berjalan baik bagi Aishwarya karena ia telah menjadi nama untuk merek tersebut selama bertahun-tahun. Lalu kemudian Sonam datang akan menggantikannya di festival bergengsi itu. Beberapa media mengutip bahwa Aishwarya tidak senang perihal dirinya diganti Sonam. Dikatakan, Aishwarya kemudian memiliki andil membatalkan red carpet Sonam Kapoor. Akhirnya Aishwarya yang kembali tampil sebagai duta merek tersebut di Festival Cannes. Sepertinya Sonam Kapoor mendengar perihal keterlibatan Aishwarya yang menghapuskan namanya di festival itu. Sonam Kapoor kemudian berbicara ke publik menyebut Aishwarya sebagai bibi. Aishwarya adalah bibi dari generasi lain, kata Sonam. Dia telah bekerja dengan ayahku di masa lalu, haruskah aku panggil Aish bibi, kata Sonam. Gosip mengatakan, jika Sonam terus menyenggol Aishwarya, sebagai balasannya, selanjutnya ia dipastikan tidak akan pernah tampil di red carpet Cannes selama Aishwarya ada sebagai brand ambassador. Tapi mungkin ini hanya sebuah rumor media di sana. Karena faktanya Aishwarya hanya menjaga sikap diamnya saat ditanyakan perihal komentar Sonam. Rumor lain menyebutkan bahwa Aishwarya memaafkan Sonam demi karir suaminya Abhishek kala itu. Abhishek saat itu sedang down dalam hal karirnya. Tiba kemudian film Delhi Six yang akan memasangkannya dengan Sonam. Hubungan Aish dan Sonam mulai mencair, katanya. Ranveer is a great friend. As a boyfriend, I don't know. I mean... Pernah dikatakan berpacaran, sepertinya Ranbir Sonam menjalin hubungan yang munafik di balik kata-kata sayangnya. Pasalnya kedua pasangan ini setelah mereka putus, mereka saling melontarkan rahasia-rahasia kotor satu sama lain. Kita mulai dari Sonam. Sonam pernah mengatakan Ranbir tidak seksi kecuali jika ia melepas semua pakaiannya. Lagi Sonam mengatakan, Ranbir membutuhkan penata gaya dan dia anak mama. Sonam bahkan mengatakan Ranbir bukan pacar yang baik. Ia bingung mengapa banyak wanita yang meleleh kepada penampilan Ranbir. Kepada Deepika, Sonam mengatakan, mengapa Deepika bisa bertahan dengan Ranbir begitu lama. Tiba pada giliran Ranbir Kapoor, ia mengupas semua tentang Sonam Kapoor di satu kesempatan. Bersama Imran Khan, sepertinya mereka tidak setuju dengan anggapan banyak orang kalau Sonam Kapoor itu cantik dan seksi.
Di acara Coffee with Karan, Ranbir dan Imran berbicara tentang daya pikat Sonam Kapoor. Mereka menilai Sonam Kapoor ada di urutan paling bawah mengenai daya pikat. Ranbir mengatakan kami mencintainya. Imran memotong mengatakan, aku menyukainya tapi dia tidak seksi. Sonam seperti gadis klasik atau kuno. Kamu tidak akan fokus untuk membayangkan Sonam itu seksi, kata Imran. Dan Ranbir sepertinya membenarkannya. I think Kangana has a great fashion sense, but Questionable English. yeah. Dan bagaimana jika Sonam Kapoor menemukan orang yang seceplas-ceplos dirinya dalam memberikan jawaban? Ya, kita berbicara tentang Sonam Kapoor versus Kangana Ranaut. Kangana pernah mengatakan kalau hari-hari awalnya di Bollywood, ia banyak diperlakukan seperti anjing dan banyak ditertawakan karena bahasa Inggrisnya yang buruk. Tentu saja si Sonam Kapoor mungkin salah satu pelakunya. Sonam pernah mengatakan kepada Kangana melalui Coffee with Karan bahwa Kangana harus mengasah lagi kemampuan bahasa Inggrisnya. Di lain waktu, Kangana menanggapi hal ini mengatakan, saya juga bisa mengatakan beberapa hal kepada Sonam, tapi saya rasa tidak perlu, karena saya tidak pernah memikirkannya. Mungkin Sonam selalu berpikir tentang saya, kata Kangana. Pertikaian lainnya adalah saat di mana Sonam Kapoor pilih kasih pada masalah yang sama yang dialami Tanushree Datta dengan Kangana. Sonam membela Tanushree Datta atas perlakuan tidak senonoh Nana Patekar, tapi Sonam tidak membela persoalan yang sama yang dialami Kangana oleh Hrithik Roshan. Sonam mengatakan, kadang Kangana mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Kangana kemudian beraksi mengatakan, Sonam bukanlah aktris yang baik atau pembicara yang baik. Dan karenanya ia tidak memiliki kredibilitas untuk dinilai apakah ia aktris terkenal. Ia hanya terkenal karena ayahnya, kata Kangana. I think the main difference between me and Sonam, if you just see her at a restaurant, she always looks like she's just stepped off a red carpet. And if you see me in my own life, I look like I'm going to bed. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Sonam Kapoor menyebut Katrina Kaif orang yang tidak tahu malu. Parahnya lagi, ia menyebut Katrina tidak baik itu di Festival Dunia Cannes. Sonam mengatakan kepada pers India Anupama Chopra bahwa ia ingin memberikan Katrina sebuket bunga. Ketika ditanya mengapa, Sonam Kapoor menjawab, saya tidak tahu bagaimana Katrina bisa menjadi seperti ini saat ini. Mungkin dia punya sifat tidak tahu malu untuk melakukan hal-hal tertentu, kata Sonam. Ungkapan Sonam itu mengarah kepada nasib baik Katrina Kaif yang meski kurang bisa berbahasa Hindi tapi sukses di Bollywood. Ini bermula saat Katrina memberikan 2 film hit di tahun 2011, Zindagi Na Milegi Dobara dan Mere Brother Ki Dulhan. Sementara 2 film Sonam yaitu Players dan Mosam gagal total di box office. Ia kemudian membandingkan dirinya dengan Katrina. Sama seperti Aishwarya, Katrina malas untuk meladeni Sonam yang memiliki sedikit pekerjaan dibanding dirinya. Katrina hanya diam, tapi penggemarnya turun menghujat Sonam Kapoor. Setelah pernyataannya itu heboh, Sonam Kapoor mengklarifikasi bahwa apa yang ia katakan kepada Katrina tersebut itu sebagai pujian terbalik untuk Katrina sebenarnya. Sama dengan Aishwarya sebelumnya. Saat heboh ia memanggil Aishwarya Bibi, Sonam lalu mengklarifikasi bahwa kalau Aish adalah wanita yang cantiknya awet. आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें. Masih berkaitan dengan Aishwarya Rai, pertikaian Sonam dan Vivek bermula saat Vivek membagikan sebuah meme tentang kehidupan Aishwarya yang menggambarkan awal hubungannya dengan Salman, lalu putusnya dengan Vivek, dan pernikahannya kemudian dengan Abhishek. Faktanya meme tersebut banyak dikecam oleh warganet dan seleb Bollywood termasuk Sonam. Sonam mengatakan itu menjijikan. Vivek Oberoi kemudian beraksi mengatakan kepada Sonam, kamu jangan terlalu serius dan berlebihan di media sosial. Juga di dalam film, kata Vivek, berhentilah overacting, tambah Vivek. Vivek juga menanggapi warganet untuk segera meminta maaf atas meme tersebut. Vivek mengatakan, orang-orang meminta maaf, saya tidak memiliki masalah dalam meminta maaf. Tapi katakan padaku kesalahan apa yang telah saya lakukan. Jika saya telah melakukan sesuatu yang salah, saya akan meminta maaf, kata Vivek.
Saya tidak berpikir saya telah melakukan kesalahan. Ada apa di dalam meme itu? Orang lain men-tweet itu dan saya hanya menertawakannya, kata Vivek.